Halo kawan baca cerita, Akademi Keluarga Indonesia atau AKI adalah sebuah program edukatif yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Jadi, selamat datang di Baca Cerita, Bangga Kencana punya cerita. Jadi kawan baca cerita, hari ini sungguh suatu kebanggaan besar saya boleh ditemani oleh teman-teman berlima. Boleh senyum dulu? Ini nampaknya gugup-gugup sekali ya. Oke, karena saya boleh tahu ini kabarnya hari ini bagaimana? Baik, dari yang cowok terlebih dahulu. Baik. Puji Tuhan. Keempat perempuan ini baik? Baik. Oke. Teman-teman baca cerita bagaimana kabarnya? Kalau saya baik-baik, teman 5 orang ini baik. Tapi teman-teman baca cerita pasti kepo. Mereka berlima datang di sini dengan rompi yang lengkap, baret, lalu ada lanyard, serta pakaiannya ini aneh ya. Baru pertama kali dilihat juga. Boleh ditunjukkan? Boleh ditunjukkan di kamera. Iya, jadi kawan baca cerita, di episode kali ini kita kedatangan 5 pelajar. Betul ya, masih pelajar ya? Iya, siswa-siswi dari SMA Negeri 2 Kupang dan juga SMA Negeri 3 Kupang, yang merupakan siswa-siswi Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK dengan klasifikasi paripurna yang berprestasi. Ini kan tadi saya sudah tanya kabar. Boleh tanya nama dulu, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah sayang jangan dibuang. Dari samping kanan saya dulu. Ini namanya siapa, nama panggilannya, serta dari sekolah mana? Oke. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ririn Febrianti Antonis, biasa disapa Ririn. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Kota Kupang. Oke, panggilannya Ririn. Iya. Kelas berapa Ririn? Kelas 12. Kelas 12. Berarti ini sudah sedikit lagi masuk kuliah ya Ririn. Di samping Ririn ada siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saina Lebrinapa, biasa disapa Nena. Saya berasal dari SMA Negeri 3. Oke, ada Ririn, ada Nena, yang dengan namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan saya Janais Fares Padopong, biasa dipanggil Janais. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Kota Kupang. Oke, agak sulit ya kawan baca cerita, namanya Janais, bukan Janice. Janais. Oke, Janais. Di sampingnya lagi, perempuan yang terakhir. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasmine Ananta Jubaida, biasa disapa dengan Jasmine. Saya merupakan salah satu siswi di SMA Negeri 2 Kota Kupang. Oke, Jasmine, Janais, Nena, Ririn, yang ganteng sendiri menemani saya hari ini siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raimundo Surusilan Farabukan, biasa dipanggil Rai. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Kota Kupang. Oke, ada Rai, Jasmine, Janais, Nena, Ririn. Hari ini kedatangan 5 pelajar yang luar biasa. Saya dengar-dengar ada yel-yel untuk membangkitkan semangat kita sore hari ini. Siapa yang mau pimpin? Oke, silakan Rai. Selamat sore. Sore. Akademi Keluarga Indonesia. Ayo. Tunjukkan siapa kamu. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Iya. Cek sound. Musuh kiri sikat, musuh kanan sikat, musuh bawah sikat, musuh atas sikat. Akademi Keluarga Indonesia. Luar biasa. Oke. Kalian berlima ini sudah saling kenal sebelum ada kegiatan ini? Atau baru pertama kali saling kenal? Baru ya? Iya, karena SMA 2 dan SMA 3 jauh ya? Iya. Saya dengar-dengar ini kalian punya baju yang bagus, baret yang bagus, celana yang bagus, juga baru pulang dari Jakarta, betul? Betul. Iya, selama 3 hari ya kegiatannya? Iya. Oke. Kalau saya tidak salah di sini, kalau Sekolah Siaga Kependudukan ini, teman-teman ini merupakan 5 pelajar yang terpilih dari kurang lebih 167 siswa-siswi di seluruh Indonesia yang berkesempatan menjadi angkatan pertama dari Akademi Keluarga Indonesia yang di-launching langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Republik Indonesia
Bapak Dr. Wihaji SAG MPD pada tanggal 18 September yang lalu. Baru-baru ke sana buat apa saja? Selain punya relasi yang baru, tapi tentunya Akademi Keluarga Indonesia kegiatannya apa saja selama 3 hari ini? Boleh siapa yang mau cerita dulu? Rai dulu? Silakan, Rai terlebih dahulu. Mungkin kegiatan yang kami lakukan dari Jakarta kemarin, kami mengikuti launching Akademi Keluarga Indonesia angkatan pertama. Di sana kami punya banyak sekali materi yang diberikan oleh orang-orang yang baik yang penting. Contohnya seperti materi ini dampak remaja di era digital dan bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi di masa ini. Wah. Berat ya kan Mbak cerita, saya dengar saja ini nampaknya SMA saya tidak belajar itu. Apalagi baru pertama kali tentang Akademi Keluarga Indonesia angkatan pertama 167, kalian ini 5 dari 167. Berarti kalian ini 5 orang yang sangat terpilih. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua, luar biasa. Tadi Ray bilang belajar tentang bonus demografi. Itu dipelajari di sekolah atau tidak, Ray? Kalau pelajaran itu mungkin tidak masuk Iya. bonus Bonus demografi ya. Kalau Jasmine dulu, experience-nya selama mengikuti kegiatan 3 hari dari Akademi Keluarga Indonesia apa? Mungkin berbeda dari tadi kan ada materi-materinya. Mungkin yang belum sempat disebutkan oleh Ray yang Jasmine ingat apa? Boleh cerita dari hari pertama? Boleh sekali kan Mbak cerita. Dia mau cerita dari hari pertama, kita dengar ya kan Mbak cerita. Boleh sekali. Baik. Setelah kami sampai di Jakarta, kami menuju ke hotel. Kami nginapnya di Hotel Horizon di Bekasi. Oke, Bekasi. Ya. Setelah sampai di hotel, kami disuruh ke bathroom untuk registrasi, untuk mengambil rompi, baret, sama kartu tanda pengenal. Oke. Setelah itu kami makan siang bersama. Setelah itu diberikan waktu istirahat selama 5 menit. 5 menit saja ya? Ya. Waduh. Siap. Persiapan untuk mengikuti launching. Launching yang oleh menteri ini ya, Bapak Wihaji. Latihan yel bersama Bapak TNI yang sudah disampaikan oleh Nena tadi. Iya. Setelah mengikuti kegiatan di bathroom yang hari pertama. Setelah itu kita di hari keduanya, Iya. kita jalan ke kantor BKKBN. Room tour ya maksudnya kan Mbak cerita sambil mengelilingi kantor ya. Iya. Untuk mengikuti launching pembukaannya. Pembukaan Akademi Keluarga Indonesia ini ya. Indonesia. Sampai di sana kita launching pembukaannya oleh Bapak Dr. Wihaji. Iya. Di sana diberi oleh banyak sekali pemberi materi. Oke, narasumbernya ya. Salah satu yang diingat oleh Jasmine siapa namanya? Dan materinya mungkin yang diingat oleh Jasmine, Bapak Dr. Wihaji juga bawa materi mungkin ya? Atau mungkin amanat saja? Dia hanya sedikit Kasih amanah. Iya, kasih Iya, amanat. memberikan arahan, semangat juga, dan juga ucapan selamat datang tentunya ya. Selain tadi bonus demografi juga tadi kegiatannya dari hari pertama padat. Ya. Ini capek tidak? Boleh dari Jenas nih. Kan tadi materi-materinya ini padat, bagus-bagus. Tapi rasa eksisi tidak untuk mengikuti Akademi Keluarga Indonesia, apalagi angkatan pertama. Ya, kalau dari saya sendiri pastinya excited karena ini juga pertama kali saya ke Jakarta Oke. seperti ini. Jadi sangat excited dan senang sekali. Oke. Kalau tadi sudah tanya, kira-kira dari Rin dan Nena, informasi ini tahu dari siapa dan bagaimana bisa sampai kalian berdua dari SMA 3 yang terpilih dan juga 2 dari anak NTT yang terpilih untuk mengikuti Akademi Keluarga Indonesia angkatan yang pertama. Boleh kasih tahu di teman-teman bercerita proses seleksinya seperti apa dan tahu pertama kali dari siapa? Oke, jadi dari Nena dulu. Ya. Jadi awalnya itu pertama tuh tidak tahu apa-apa tentang kegiatan ini. Oke. Tapi setelah itu ada guru yang menelpon untuk bertanya begitu. Ini apa? Nena mau tidak ikut ini kegiatan begitu. Jadi kegiatannya itu untuk anak-anak yang dari keluarga yang kurang mampu dan juga berprestasi. Puji Tuhan, saya di sekolah itu punya prestasi mau akademik maupun non akademik. Jadi dipilih menjadi salah satu. Tepuk tangannya jangan tepuk tangannya gini. Harus dong saya kasih semangat. Lanjut Nena, lanjut. Oke, jadi setelah itu Nena diskusi dengan orang tua.
Terus orang tua juga menyetujui karena dari segala sisi kegiatan itu positif gitu. Jadi sudah setelah itu lanjut di sekolah, disuruh untuk mempersiapkan segala sesuatu hal, berkas-berkas, barang-barang, terus sudah begitu saja. Oke. Berarti kurang lebih 2 kata kunci ya Nena. Tadi memang berasal dari keluarga yang kurang mampu, tapi ada tapinya kawan bercerita. Berprestasi akademik dan non akademik. Kalau boleh tahu non akademiknya apa nih? Oke, kalau dari non akademiknya itu lebih dominan ke menari tradisional. Waduh. Hari ini masih ada anak remaja yang menari tradisional luar biasa. Nena, Rin jangan mau kalah. Rin. Kasih tahu dari mana Ririn tahu dan apakah sama seperti Nena juga? Kurang lebih seleksinya ya. Oh iya sama. Untuk awalnya itu ditelepon sama guru BK, terus dikasih tahu kalau misalnya Ririn mau ikut kegiatan ini, akademi keluarga. Ya, terus yang diskusi dengan orang tua dan begitu hanya orang tua mau dan memang ini kan kegiatan yang sangat bermanfaat kan Kak. Jadi ya setelah itu ikut seleksi berkas-berkasnya, terus ya persiapan untuk ikut ke Jakarta. Oke. Tadi SMA 3 berkas-berkasnya sudah disebutkan nih. Ada berkas-berkas, tapi saya tidak tahu nih teman-teman bercerita. Berkasnya apa? Rai boleh kasih tahu berkasnya apa Rai? Karena teman-teman bercerita dengarnya berkas. Berkas apa nih? Kayaknya kita tidak tahu. Mungkin ada yang mau ingin ikut lagi di angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya di Akademi Keluarga Indonesia. Berkas yang perlu dipersiapkan apa? Mungkin berkas salah satunya itu keterangan sehat, terus ini keterangan siswa berprestasi, dan aktif organisasi di sekolah. Oke. Berarti kamu aktif ya organisasi? Organisasinya apa nih Rai? Boleh tahu? Mungkin selain dari PIKR, Pramuka, terus juga mengikuti klub bahasa Inggris dan klub kimia. Wah. Berarti anak remaja hari ini luar biasa ya. Aduh. Kita beda umur sih. Saya di remaja waktu itu tidak seluar biasa kalian. Jadi melihat teman-teman sangat luar biasa. Dari Jasmine lagi. Kalau boleh tahu setelah tadi urus berkas-berkas, lalu tiba-tiba terpilih, perasaannya seperti apa? Apakah saya? Kenapa saya? Mengapa saya? Biasa anak remaja kan punya banyak pertanyaan tentang, "Hah? Kenapa saya bukan orang lain seperti itu?" Mungkin boleh ada pendapat dari Jasmine terlebih dahulu. Ya, setelah diseleksi berkasnya, kita juga mengikuti ini pembekalan materi melalui via Zoom selama 2 hari, yaitu di bulan Juni sebelum diberangkatkan ke Jakarta. Iya. Setelah mengikuti kegiatan Zoom itu, perasaan saya takutnya pertama tuh takut, gugup, soalnya Oke. banyak teman di sana. Ya. Wajar. Kayak bilang, kenapa ya harus beta? Oke. Bersyukur. Oke. Ini mewakili NTT dan membawa nama sekolah. Ini pulang tidak diarak-arak ya. Kalian mau wakil NTT loh. Mewakili SMA Negeri 2, SMA Negeri 3. Apakah ada kawan-kawan yang iri? Tanya, bosan buat apa saya di sana 3 hari ini? Ada tidak sampai pulang dari Jakarta, excitednya sampai masih ada. Terus kalau ketemu teman-teman, tahu sonde beta ke Jakarta. 3 hari. Dapat biaya perwakilan NTT 5 pelajar angkatan pertama. Sombong boleh dong? Wajar ya. Mungkin Jenais boleh cerita setelah pulang rasanya masih ada tidak? Excited itu. Ya setelah pulang tuh rindu mau kesana. Terus Oke. di sekolah kawan-kawan tanya-tanya aku saya ketemu baju saya dan asal teman bilang lu jangan belajar aja. Oke, jaksel ya, which is oke. Tapi di sana kalian berbaur tidak dengan semua peserta yang ada? Ini boleh tahu kalian kenal berapa banyak peserta? Boleh ada yang saya kenal 21 provinsi ya. Teman saya di sana. Ada yang boleh kasih tahu? Dari Rin dulu, kamu kenal berapa banyak orang di sana? Rin? Belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak. Teman itu ada yang dari Bali, Sumatera, Sulawesi, diajak kenalan duluan. Diajak kenalan duluan. Tukar nomor WA? Tidak. Tapi Kalau IG. Anak zaman sekarang aneh ya teman-teman. Tonton bercerita. Mereka tidak follow WA tapi di IG. Nanti di IG baru ini nomor WA-nya. Modus. Dari Nena dulu, silakan. Pulangnya gimana rasanya sampai mungkin ada yang tanya, kok bisa lu? Nah,
Kalau untuk pas pulang itu, pas sampai di sekolah, teman-teman tuh kaget begitu. Oke. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang tahu kalau misalnya Nena Pi di Jakarta. Oke. Terus karena ya memang sudah dikasih tahu begitu, kayak sudah biar ini diam-diam. Nanti baru dong tahu sendiri. Asik. Terus udah dan tanya, Nena lu di sana buat apa? Terus Nena kasih tahu bilang di sana tuh ada ikut kegiatan akademi keluarga begitu dari BKKBN. Dan tanya Ju, di sana lu belajar apa saat? Terus kasih tahu, jelaskan ke teman-teman Ju supaya teman-teman Ju dapat apa yang Nena pelajari begitu. Jadi soalnya hanya Nena yang simpan sendiri, tapi teman-teman Ju simpan. Teman-teman Juga tahu, iya. Kalau zaman sekarang agent of change ya, jadi agen perubahan. Ya. Rai, sebagai laki-laki sendiri dari 5 orang ini, rasanya bangga tidak menjadi laki-laki sendiri perwakilan dari NTT ke tingkat nasional untuk mengikuti Akademi Keluarga Indonesia. Sebagai seorang laki-laki, perasaan kamu bagaimana? Perasaan saya mungkin bangga sekali bisa menjadi perwakilan dari Nusa Tenggara Timur dan laki-laki sendiri. Jadi mungkin bisa berkenalan dengan teman-teman dari luar NTT begitu. Iya. Dari saya mungkin dapat kamar dengan orang Bali, jadi bisa Bahasa Bali? Oh bukan, saya pikir langsung bisa bahasa Bali. Temannya dari Bali saja, Ray. Ada lagi? Tidak dari lain, tapi ini kawan tidurnya orang Bali. Kawan tidurnya, Kawan- kawan sekamar. Saya agak rancu nih, takutnya teman-teman buat cerita bingung kawan tidur. Teman sekamar, Ray. Oke. Teman sekamarnya kalian berempat sama ya? Kalian sekamar. Jasmine dengan Nena, Jenes dengan Ririn. Ya. Ya. Semenjak kalian sekamar, adakah tidak bonding yang makin saling menguatkan, Kak? Kita sudah Akademi Keluarga Indonesia angkatan pertama, kita harus buat ini. Ada komitmen dari berlima begitu. Kita buat satu komitmen. Ada ya? Ada. Boleh dikasih tahu dari mungkin Jenas. Jadi kami berlima itu mau rencananya mau di SMA 13. Oke, kalian berlima yang bicara kan? Iya. Bukan Kahana atau Bukan. bukan kan? Kalau kalian tuh yang bicara, biasanya kalau peer to peer education-nya itu lebih gampang. Dari remaja ke remaja, untuk remaja lebih mudah. Berarti setelah ini SMA 1 ya? Alma mater saya. Kalau ke sana harus saking semangatnya harus sampai mereka ikut juga kan? Setuju ya? Setuju. Kalau tahun berikutnya SMA 2 sudah ikut, SMA 3 sudah ikut, SMA yang lain juga harus rasa. SMA 1 13, setelah itu mungkin ada komitmen lain. Mungkin dalam grup WA kita harus saling ini atau apa begitu. Selain itu, selain sosialisasi di SMA 1 dan 13, mungkin kita buat Instagram untuk sosialisasi atau sering repost akunnya Kemenlu Bangga dan lain sebagainya. Adakah tidak? Seperti itu komitmennya. Komitmen diri mungkin, komitmen diri boleh. Kalau komitmen diri itu lebih ke untuk men-share begitu tentang materi-materi yang sudah didapat di Instagram, di media sosial yang ada. Terus kalau misalnya ada informasi-informasi dari akun BKKBN, kita bisa bagikan, bisa share juga di teman-teman begitu. Terus kalau untuk komitmen bersama tuh baru itu sih untuk Terjun ke kerja di sekolah. kelas. Karena baru SMA 1 dan 13 ya. terus juga sebenarnya untuk ke sekolah-sekolah lainnya, tapi katanya tuh lebih prioritaskan di situ karena itu yang sudah Tergabung dalam- tergabung dalam iya, sekolah tergabung. SSK. Sekolah siaga kependudukan. Oke. Kayaknya lebih enak kalau kalian teman-teman sosialisasinya kepada yang sudah ada ya, SSK yang sudah ada. Di SMA 1 13, boleh tahu kapan informasinya kalian akan turun dalam waktu dekat mungkin? Ya, bulan depan. Bulan depan ya, November. Nah, ini sudah akhir Oktober loh. Nanti bulan depannya ini sudah siap. Kira-kira siapa yang nanti jadi ketua ragu datang kayak "Psst, kami angkatan pertama ini. Tunggu ya Rai. Baretnya paling luar biasa, ini paling mentok kiri nih Rai. Luar biasa sekali, anak pramuka lagi. Jadi mata kiri mataku, ini keren banget. Mungkin ada kesan-kesan mungkin yang mau disampaikan, mungkin perasaannya. Apakah harus ada angkatan-angkatan selanjutnya? Mungkin mau disampaikan kepada BKKBN sendiri, Provinsi NTT. Ayo lagi, anggarkan lebih banyak lagi. Anggarkan lebih banyak orang mungkin. Atau sekolah yang lain juga kalian ingin berpesan. SMA 1, SMA 13 jangan lupa ikut karena kami sudah merasakannya. Mungkin ada yang mau kasih kesan-kesan, silakan.
Oke, mungkin kalau dari Nena dulu Iya. ya. Jadi kalau misalnya dari Nena, untuk kesan dan pesan itu dari yang tadi kita berlima sudah ceritakan ke teman-teman semua dan kepada kakak juga. Jadi kegiatan ini tuh sangat-sangat membawa dampak positif untuk setiap kita para remaja di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa kayak kira-kira beta bisa sonde, kira-kira beta bisa sonde, itu tergantung dari teman-teman punya cara merespon itu. Jadi teman-teman harus berusaha sekeras mungkin untuk meraih prestasi, mau itu akademik maupun non akademik, teman-teman harus berusaha supaya mungkin di tahun berikutnya teman-teman bisa jadi salah satu yang terpilih untuk mewakili NTT. Dan juga Nena sangat ingat satu kata dari Pak Wihaji itu, kalau misalnya mau Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi dan bisa menjadi negara yang mencapai bonus demografi, itu harus dimulai dari keluarga, harus dimulai dari diri kita sendiri, dari remaja yang akan membentuk keluarga yang baik nantinya. Wow. Kalian nyangka gak teman-teman bercerita? Ini keluar dari umur anak remaja. Kata-kata ini disimpan di memori. Dikeluarkan lagi bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh ayah tercinta kita, Bapak Wihaji, didengar oleh Nena. Tepuk tangan sekali lagi. Mungkin ada lagi pesan kesannya mungkin karena tadi sudah ada Nena, Rai lagi. Perwakilan laki-laki sendiri. Kan tidak mungkin saya. Saya tidak ikut Rai. Mungkin pesan dari saya terus beraktivitas yang baik, mungkin bisa ikut semua kegiatan-kegiatan di sekolah seperti berorganisasi apapun itu. Mungkin dari situ menjadi acuan untuk guru-guru supaya bisa memilih kalau ada kegiatan selanjutnya di tahun depan gitu. Oke. Masih ada yang mau lagi? Atau saya tutup sudah? Saya mau pesan sebagai seorang yang sudah di masa remaja akhir. Remaja itu kan tahap yang sangat amat penuh dinamika. Kita mengenal jati diri kita, mulai bingung kita siapa, mau jadi apa. Tapi teman-teman hari ini memilih menjadi bagian dari Sekolah Seragam Kependudukan dan Akademi Keluarga Indonesia adalah jawaban yang tepat. Karena seperti yang tadi Rini bilang, keluarga yang baik, keluarga yang berkualitas dimulai dari diri kita sendiri. Bohong kalau teman-teman menyuruh, mensosialisasikan kepada banyak remaja tapi tidak dimulai dari diri sendiri, itu adalah sebuah kebohongan. Maka itu dimulai dari diri kita sendiri untuk menjadi remaja yang berkualitas. Terima kasih telah hadir, meluangkan waktunya dari panas terik SMA yang masih pulangnya tadi jam 2, jam 3 ya. Langsung datang ke BKKBN, kita sama-sama ngobrol tentang Akademi Keluarga Indonesia. Semoga teman-teman kawan bercerita dapat manfaat yang luar biasa. Mungkin ada yang boleh langsung bilang jangan lupa follow, comment, and subscribe. Ada yang mau bantu? Jenice boleh? Oke, boleh, silakan. Oke teman-teman bercerita, jangan lupa follow, like, dan subscribe. Oke. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman remaja yang lainnya. Terima kasih karena telah hadir hari ini. Saya Heru Alibenu dan juga kelima teman saya hari ini pamit undur diri dari podcast Bercerita Bangga Kencana Punya Cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.